Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Sari. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Munawwaroh. Perkenalkan, nama saya Julianti Widianingrum. Di sini saya akan menceritakan novel sejarah yang berjudul Gajah Mada Bergelut dalam Takhta dan Angkara. Gajah Mada bergelut dalam takhta dan angkara. Cerita macam itu berkembang ke arah salah siapakah yang bercerita. Kabut tebal itu memang disengaja oleh para dewa di kayangan agar wajah cantik bidadari yang turun dari kayangan melalui pelangi jangan sampai dipergoki manusia. Para bidadari itu turun untuk memberikan penghormatan kepada satu-satunya wanita di dunia yang terpilih sebagai Sang Andanareswari, yang berarti wanita utama yang menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Maklum, Sang Andanareswari Kendedes adalah titisan dari Pradya Paramita, Dewi ilmu pengetahuan. Apa benar kabut tebal itu turun kepada para bidadari turun dari langit? Gajah Mada tidak bisa menyembunyikan senyumnya dari kenangan kakek tua yang menuturkan cerita itu dan mengaku memergoki para bidadari itu, lalu mengambil salah seorang di antara mereka menjadi istrinya. Gajah Mada ingat kakek tua itu perempuan semua dan jelek semua, sama sekali tidak ada pertanda titisan bidadari. Mirip cerita Jaka Tarub saja. Gumam Gajah Mada sekali lagi untuk diri sendiri. Lagi pula, setauku tidak pernah ada pelangi di malam hari. Pelangi itu munculnya siang dan ketika sedang turun hujan. Lebih jauh soal kabut tebal pula. Konon ketika calon arang, si perempuan penyihir dari Girah marah dan menebar tenung. Kabut amat tebal membawa penyakit turun tak hanya di wilayah tertentu, namun merata di seluruh negara, menyebabkan Prabu Airlangga dan Patih Narotama kebingungan dan terpaksa minta bantuan kepada Empu Barada untuk merendam sepak terjang wanita menakutkan itu. Empu Barada benar-benar sakti. Empu itu menebas pelepah daun keluih yang melayang terbang ketika dibacakan japa mantra. Beralaskan pelepah daun itulah Empu Barada terbang membubung ke langit dan memperhatikan beberapa luas kabut pembawa tenung dan penyakit. Empu Barada melihat ampak-ampak pedut itu memang sangat luas dan menelan luas negara dari ujung ke ujung. Untunglah cahaya Hyang Bagaskara yang datang di pagi harinya mampu mengusir kabut itu menjauh tanpa tersisa jejaknya sedikitpun. Hanya sebuah dongeng, gumam Gajah Mada untuk diri sendiri. Kabut tebal itu memang mengurangi jarak pandang dan mengganggu siapapun untuk mengetahui keadaan di sekitarnya. Ketika sebelumnya siapapun tak sempat memikirkan, itu saatnya siapapun mendadak merasakan bagaimana menjadi orang buta yang tidak bisa melihat apa-apa. Pada wilayah yang kabutnya benar-benar tebal, untuk mengenali benda-benda di sekitarnya harus dengan meraba-raba. Akan tetapi, demikian dengan anjing menggonggong sahut-sahutan ramai sekali. Apa yang dilakukan anjing di laporan akhirnya sampai ke telinga Gajah Mada. Gajah Enggon yang meminta izin untuk bertemu segera melepas waras sandaran dengan ciri-ciri khusus yang dibalas Gajah Mada dengan anak panah yang sama melalui isyarat khusus pula. Dari jawaban anak panah itu, Gajah Enggon dan Gagak Bonggol mengetahui di mana Gajah Mada berada. Gagak Bonggol dan Enggon segera melaporkan temuannya. Ditemukan mayat lagi, Kakang Gajah. Gajah Enggon melaporkan. Gajah Mada memandangi wajah samar-samar di depannya. Mayat siapa? Prajurit bernama Kelaban Gendis mati dengan anak panah menancap tepat di tenggorokannya. Tak ada jejak perkelahian pun. Sasaran menjadi korban tanpa menyadari arah didikan anak panah tertuju kepadanya. Gajah Mada merasa tak nyaman memperoleh laporan itu. Orang yang mampu melepas anak panah dengan sasaran sulit pastilah orang yang sangat menguasai sifat gendewa dan anak panahnya. Orang yang mampu melakukan hal khusus macam itu amat terbaik, umumnya ada di barisan pasukan Bayangkara. Adakah prajurit Bayangkara yang terlibat? Dan kami menemukan mayat kedua. Gagak Bonggol menambahkan, pelaku pembunuhan menggunakan anak panah itu mati di batu ular. Mayatnya dicacik-cacik beberapa ekor anjing. Pembunuh yang terbunuh ini menyisakan jejak
rasa kecewa di hati kita, Kakang. Aku tahu Kakang Gajah pasti kecewa mengetahui siapa dia. Gajah Mada mengadah memandang langit, namun tak ada apapun yang tampak kecuali warna pedut yang makin menghitam legam. Bayangkara. Ya, jawab Gagak Bonggol. Siapa? Lanjut Gajah Mada. Gagak Bonggol dan Senopati Gajah Enggon tidak segera menjawab dan memberikan kesempatan kepada Patih Dehe Gajah Mada untuk menemukan sendiri jawabannya. Nama pembunuh yang mati di Patuk Ular itu tentu berada di barisan yang tersisa dari nama-nama prajurit Bayangkara yang pernah dipimpinnya. Nama-nama itu adalah Bayangkara Lembu Pulung, Pajang Sumprit, Kartika Sinumping, Jayabaya, Taradabasu, Lembang Laut, Riung Samudra, Gajah Gendeng, Gajah Enggon, Macan Liwung, dan Gagak Bonggol. Panji Saprang yang berkhianat dan menjadi kaki tangan Rakian Putih mati dibunuh Gajah Mada di terowongan bawah tanah ketika pontang-panting menyelamatkan Sri Jaya Negara. Bayangkara Risang Banjir lawan itu dimojokkan dibunuh dengan cara licik oleh pengkhianat kaki tangan Merah Putih. Selanjutnya Mahisa Kingkin terbunuh oleh Gagak Bonggol sebagai korban fitnah di Hayam Tiap. Terakhir, Sinaparepen atau Bangu Lumayang yang berkhianat mati dibunuhnya di Bedander ketika Kumanungsan. Itulah cerita novel sejarah Gajah Mada bergelut dalam takhta dan angkara. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau begitu saya yang memberikan pertanyaan. Pertama, kapankah latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah di atas dibuat? 1. Jawaban. Pada masa kerajaan Majapahit selepas meninggalnya Raja Jayanegara. Yang kedua, di manakah latar dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Saya akan menjawab nomor 2, Kerajaan Majapahit. 3. Peristiwa apa sajakah yang dikisahkan? Jawabannya adalah pemberontakan yang terjadi di Kerajaan Majapahit setelah Raja Jayanegara mangkat. 4. Siapa sajakah tokoh yang terlibat dalam penceritaan? Raja Jayanegara. 2. Pasukan Bayangkara. 3. Gajah Mada. 4. Raden Cakradara. 5. Raden Kudamerta. 6. Ratanca. 7. Raden Wijaya. 8. Raja Kertanegara. 9. Lembutal. 10. Mahisa Cepaka. 11. Ranggamurni. 12. Tentara Mongol. 13. Kubilaikan dan Rakuti. 5. Di bagian apa sajakah yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah? Jawaban nomor 5. Di bagian Gajah Mada mempersatukan Nusantara, Gajah Mada berhasil menumpas pemberontakan putih. Sekian, terima kasih atas pembacaan cerita novel sejarah yang berjudul Gajah Mada bergelut dalam takhta dan angkara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.